Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus di sini yang tadi sudah menyampaikan, cukup kali ini untuk ke depan ganti darah segar. PDM kita adalah, saya kalau manggil hanya Pak Soali, tapi lengkapnya adalah ini, yang ini lengkapnya ini Dr. Randes Haji Soali MSI. Nah, gimana? MS, oh tidak ada I-nya. Jadi MS, Master Science. Lalu kemudian yang saya hormati juga, saya belum ketemu, ini adalah Ketua PDM juga, terutama pembagian waktu yang dulu, yakni Bapak Dr. Haji Fuad Al-Hamidi MKes. Saya tidak tahu beliaunya, tapi kontak terus dengan saya. Ada. Lalu alhamdulillah yang paling besar pahalanya ini tuan rumah. Jadi tuan rumah PCF Wonosalam ini adalah Pak Mukhlas Hamdi. Pak Mukhlis Hamdi, ya betul. Yang mana ini? Alhamdulillah, oh yang di samping saya tadi, Pak Mukhlis Hamdi. Ini menurut saya yang pahalanya paling besar. Karena PCM yang ranting-ranting ada juga ya, ada. Dan saya hormati juga ibunda kita dari Aisyah, Nasyiah dan lain sebagainya, yang saya tidak bisa sebutkan, tapi kalau nggak disebut kualat. Karena besarnya Muhammadiyah lahir dari Ibu Aisyah. Nah, itu jelas itu. Itu tidak boleh diingkari. Jadi besarnya Muhammadiyah lahir dari Ibu Aisyah. Itu jelas itu. Maka karena itu saya ingin menerangkan Al-Muhammadiyah, Mal Muhammadiyah. Terusnya kira-kira wa ma adraka mal Muhammadiyah, jum'iyatun islamiyatun bihaitsu yakunun nasu kamujtahidin fi sabilillah fa'mal fasabbih wastaghfir innallaha kana ghafurur rahima. Surat Al-Muhammadiyah palsu 1 sampai 5. Tapi kenapa saya buat ini, saya sampaikan di mana-mana supaya kita sadar apa dan bagaimana seharusnya kita di Muhammadiyah. Pertama adalah Al-Muhammadiyah pakai saddah. Kalau biasa menulis memang Muhammadiyah, biasa enggak apa-apa, nomenklaturnya begitu. Tapi hakikat namanya adalah Al-Muhammadiyah pakai ya nisbah. Kalau di Demak ya nisbahnya kurang fasih, nanti mbok dikira bahwa Muhammadiyah ra paham kitab, bahwa itu adalah ya nisbah yang menisbatkan amalan kita kepada kan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah.
Al-Muhammadiyah utawi Muhammadiyah. Mal Muhammadiyah opo kuwi uga Muhammadiyah. Wa ma adraka mal Muhammadiyah, lan ngertiyo sira apa kuwi Muhammadiyah. Jawabannya, khobarnya adalah Jum'iyatun, perserikatan. Kalau sudah menyampaikan Jum'iyah, kata perserikatan itu pasti ada pimpinan dan turut ke bawah kemudian ada anggota. Wong namanya Jum'iyah, perserikatan. Sama seperti juga perserikatan ketika itu zaman Rasulullah ada Al-Ansor, ada Al-Muhajirun. Itu juga ada pimpinannya, ada anggotanya. Kalau nggak ada anggota dan pimpinan itu sama saja bukan Jum'iyah, bukan Al-Ansor wal Muhajirun. Maka ketika ketemu Ansor dan Al-Muhajirun, jadilah negara Madinah. Jadi maju, seluruh dunia tahu dan menjadi panutan piagam Madinah. Nah, sehingga ada piagam Madinah. Piagam Madinah kalau di Indonesia ya semacam umpamanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu jadi ada Jum'iyah, perserikatan, bihaitsu yakunun nas. Jadi Muhammadiyah itu perserikatan bihaitsu yakunun nas, di mana manusia-manusia yang menjadi anggota perserikatan yakunun nas siap. Nah, siap. Bihaitsu yakunun nas, siap. Sebagai apa? Loh ini kamujtahidin. Jadi permintaan tadi saya sudah buat surat semenjak lama sekali. Nah, surat Muhammadiyah palsu ini. Iya, kamujtahidin. K-nya itu bukan K seperti artinya, tapi K sebagai. Jadi K itu adalah sebagai. Sebagai apa? Beribadah dalam Muhammadiyah sebagai pimpinan, bisa sebagai sekretaris, sebagai PCM, sebagai PDM, sebagai ketua ranting, dan sebagai Aisyah, Nasiah, dan lain sebagainya sampai ke anggota. Ini disebut kamujtahidin. Jadi K-nya bukan artinya seperti. Kalau K-nya artinya seperti ini karena di Demak itu harus fasih nahwu sorofnya, itu harus kal, ada alif lam. Kalau kal mujtahidin itu ya etok-etok sebagai mujtahid karena seperti. Lah kalau ini ka mujtahidin, maka kata ka itu sebagai pelaku mujtahid. Nah kalau pelaku mujtahid di Muhammadiyah itu ya bagus sekali sudah sebagai pimpinan ya mujtahid, bawahnya ya mujtahid, bawahnya lagi ya mujtahid, sampai ke pimpinan ranting itu adalah mujtahid. Bahkan pimpinan ranting itu mujtahid yang terbesar. Ranting, bayangkan ranting ngurusi langsung di akar rumput, kesono blusuk ceblok banyu nggih, kesono ngelumpat kalen nggih, ning kono kudanen gitu. Karena pimpinan ranting. Nek cabang ya nunggu laporan saka ranting, gampangipun ngoten. Nek urung ana laporan cabang ya kadangkala udan-udan ngene-ngene wong urung ana laporan wis turu wae ra apa-apa. Lho kan kira-kira begitu. Jadi ranting itu paling hebat, ceblokan. Dan itu maka saya mengangkat derajatnya yang paling hebat dan pahalanya yang paling hebat. Ini bukan hanya main-main. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang besar itu siapa? Nah, ini orang besar loh. Silahkan yang akan menjadi orang besar siapa? Orang besar adalah
ketua ranting atau anggota ranting yang ikhlas di masjid di pepet sawah mewah, masjidil lenggari pipet sawah, maka mewah. Lalu dia mau berjuang ngaji di situ, mengajar alif ba ta tha. Nggak tahu kalau di Demak itu masih ada alif ba ta tha. Kalau zaman saya di kampung tuh alif jabar a, alif jore i, alif bese u, a i u, gitu kan? Sama Pak ya, zaman dulu. Kalau sini mungkin alif fathah, alif domah u, alif kasroh i, a i u. Kan tanpa gitu. Saya kira begitu. Itu menjadi orang yang terbesar itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas berbuat, ikhlas melaksanakan tugas, ikhlas menjadi pimpinan walaupun di tempat yang sangat terpencil, mepet sawah. Itu ukuran terbesar. Kalau di Jakarta karuan kok, mau pergi ke Demak naik pesawat nging kan gitu. Lalu PP juga mau ke Demak ping lewat tol. Lalu kemudian PD umpamanya mau ke cing ada mobil. Lalu PC mulai ngontel. Lah kan ngonten toh? Lah ranting nyeblok. Maka itulah perjuangan yang paling hebat. Maka saya berharap sekali atas nama nek mantan nggak ada lah anggota pimpinan wilayah 3 periode. Nah, sekarang ini tetap berjuang di Muhammadiyah karena tadi cari darah segar katanya. Kayaknya Suparman Syukur umure wis swidak luweh. Nah, wis darah campuran. Darah campuran ya. Karena sekarang darah segar yang dicari, sekarang darah campuran. Jadi ganti darah yang segar. Itu bagus untuk menjadi lebih bersemangat lagi untuk masa depan. Karena yaitu tadi Muhammadiyah, di Muhammadiyah itu ibaratkan tadi kamujtahidin, sebagai mujtahid. Mujtahid di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Lalu saya teringat zaman Rasulullah SAW itu memberi semangat juga kepada anggotanya menjelang puasa. Dalam menafsirkan tadi surat Allahul Latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha Latif, welas asih lembut, memberi rezeki kepada siapapun, dan Dia Maha kuasa dan Maha mulia. Lalu Allah mengatakan, "Man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib." Ini di belakang. Akhirnya kalau hanya menanam tanaman hanya untuk kepentingan dunia, maka dia akan diberi sedikit sebagian dari yang sebenarnya. Nah, lalu mangkana yuridu hartsat akhirah, yang kepengin menanam amal perbuatan kita dunia dan akhirat, maka bapak-bapak ibu-ibu bakal menerima double dunia dan akhirat. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat puasa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yattaqun, dan akhirnya la'allahum tuflihun. lima la'alla itu dalam surat Ramadan. 5 la'alla, mudah-mudahan ini, lima la'alla, semoga kita semuanya menjadi orang yang akhirnya berhasil, beruntung. Tuflihun itu kata Rasulullah SAW itu tingkatannya 4. Yang pertama, mereka itu diawali dari akidah yang kokoh, meningkatkan amaliyah sholatnya. Nah, kita akan masuk Ramadan, amaliyah sholatnya harus kita tingkatkan betul. Bukan ditingkatkan jumlah rekaatnya, subuh jadi 3 rekaat, bukan tarwehnya yang kita 11, bukan kemudian sunnah rawatibnya, bukan, tapi yang ditingkatkan adalah kualitas.
Kenapa perlu ditingkatkan? Ya karena kita kadangkala dalam Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu kemutan, ya tadi goreng terasi rung dintasjik kimutan. Itu umpamanya kimutan. Ar-Rahmanir Rahim. Lah kok repet-repet mendung mau jemur pakaian repet-repet mendung. Itu sampai Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Padahal anakku delom neh bali sekolah kemutan, urung masak ngono itu. Itu manusiawi Mas ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini masih manusiawi. Tapi berikutnya loh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah di sini menjawab ungkapan panjenengan. Berarti panjenengan itu sudah harus masuk wilayah 50% ke atas. Kalau tadi kan masih kemutan terasine rung mateng, anaknya arep sekolah bali urung masak kan gitu toh. Perpet-perpet mendung arep udan, jek kimutan. Tapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kultus yang maha tinggi. Semua harus dilupakan ketika kita sholat kecuali Allah. Maka menjawab Allah, walaka ma sa'alta. Karena ibaratkan kita, saya kan dari Temanggung langsung tadi siut, nah mencoba tol baru. Wah gue ngebut ya penak gitu. Tol baru gue ngebut ya penak, tol baru. Tapi saya khawatir tadi Jojo salah muter, kan banyak muter-muter gitu. Tapi ternyata pas. Nah, wah itu kok kamu, oh benar itu. Itu tol baru enak lah. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita harus lupa semuanya. Ibaratkan kita mau menggapai sesuatu itu baru sampai 49% yang tadi kimutan masih. Tapi kalau sudah masuk 50 dan plus 1, berarti sudah menyatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat saat itu sudah ingat Allah, tidak lagi ingat jemuran tadi. Apalagi kalau zaman sholat tarawih kan kemutan, kok aku kebagian jaburan. Tahu jaburan enggak? Nah, kalau dulu zaman dulu ada jaburan. Kalau di tempat saya jaburan itu anak-anak kecil kan sholatnya nguyuk 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 nguyuk. Zaman kecil kan sholatnya saya 23 ya. Kiuk 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 kiuk. Nah, amin, 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 amin. Karena apa? Jaburannya bendang cepet rampung oleh. Nah, itu zaman dulu. Nah sekarang tidak. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah memberikan segala apa yang kita minta. Maka selanjutnya akhirnya dibaca langsung, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah, itu jadi kesatuan. Maka Allah akan gelontor ke kabeh yang dikehendaki oleh panjenengan. Lah nanti waktu sholat tarawih harapan kita juga khusus seperti itu. Dan ketika kita berbuat di dalam kita bermuhammadiyah juga harus mencapai itu. Maka karena itu kata surat palsu tadi, fa'mal, berbuatlah. Maka maulah menjadi. Karena ini kata perintah. Fa'mal itu i'mal. Fa-nya itu kan jawab dari harfus syarat sebelumnya. Sekarang i'mal, berbuatlah, maulah kamu menjadi. Dalam kaidah usuliyah ketika kita di pondok ngaji, al aslu fil amri minal a'la ilal adna. Kata perintah fa'mal ini juga, ini kan muspimda, betul ya? Ini kan dalam rangka musyawarah pimpinan itu akan memerintahkan kepada kita sebagai anggota untuk menjadi, kan begitu bahasanya.
Jadi bukan Pak Suhaili yang perintah, bukan panitia PCM yang perintah, bukan. Tapi perintah minal a'la. Nah, a'la ini representasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, diwakili PDM PCM Ranting. Loh kok nalarnya diwakili Pak? Loh ya betul, karena kita khalifah, sebagai khalifah wakil Allah yang di bumi. Jadi panjenengan semuanya sebagai wakil-wakil Allah, Aisyah, Nasyiah dan Muhammadiyah dan lain sebagainya, wakil-wakil Allah yang di bumi. Maka hukumnya mau adalah wajib karena perintah. Maka kaidah usuliyah yang selanjutnya, al aslu fil amri lil wujub. Al aslu utawi asal fil amri ing dalem perintah iku lil wujub kanggo hukum kewajiban. Maka oleh karena itu, jadi kita di Muhammadiyah dimanapun berada, dimanapun kapanpun harus mempunyai suatu semangat perjuangan tadi, kamujtahid. Karena Rasulullah SAW tadi kalau ingin berhasil, satu, sholat tadi sudah saya terangkan, kedua, as-saum, junnah, puasa yang akan datang tentunya adalah junnah. Junnah itu perisai, perisai dari dalam. Jadi yang harus melawan hawa nafsu. Kalau sholat tanha anil fahsa wal mungkar, ibaratkannya dia adalah tentara yang menghadapi musuh dari luar. Kalau ada musuh dari luar langsung, nah itu sholat. Sedangkan puasa dari dalam, maka yang digarap adalah nuraninya. Untuk mencapai nurani yang sempurna, maka Rasulullah memberi contoh lagi nanti pada hari Rabu ya. Kita mulai tarwih Rabu toh. Nah, terus kemudian malamnya tarwih ya. Betul ya? Tanggal 23. Gini oke, leres ya? Terus kemudian ciut lebaran. Tanggal pinten? 20 1 apa 22? 20 teges 20. Nah 21 teges. Loh kok iya Pak? Ya 22 ya boleh juga, tapi kita 21 karena teges apa? Al-Quran. Jadi 21 itu teges Al-Quran. Nyun sewu tak beritahu ya, dalam surat Yunus ayat 5, panjenengan silahkan lihat bahwa Allah itu memutarkan bumi, langit, matahari dan lain sebagainya untuk apa? Untuk mengetahui lita'lamu adadas sinin wal hisab, untuk mengetahui jumlah tahun, bulan, hari dan perhitungan. Itu adalah Al-Quran. Loh kenapa kok kita tidak menggunakan tadi, terus Al-Quran ini ditafsirkan oleh Rasulullah? Paham ya? Ini biar tegas sedikit. Ayat ini surat Yunus ayat 5 dan yang lain-lain yang berkaitan dengan ini juga, atau dalam Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Itu kan ada juga ditafsirkan oleh Rasulullah untuk menciptakan hitungan ini berapa. Zaman saya kecil kalau ada hitungan kayak gini saya paling mangkel, angel banget. Amir berangkat jam 6 dari Demak ke Semarang umpamanya. Lalu Ali berangkat dari Demak jam 7 pakai kendaraan kecepatan sekian. Nanti ketemuan Amir dan Ali di Semarang jam berapa? Wes paling pusing saya begitu itu. Ada dulu ya? Ada seperti itu. Saya kalau soal kayak gitu langsung turu nuwai. Wes raiso belas, sampai sekarang saya kalau diberi soal itu raiso jawab. Wah itu paling sulit sekali itu hitungan.
Lah putaran bumi, matahari, bulan itu juga untuk mencari hitungan ketemu ketemuannya jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Paham? Lah Rasulullah saat itu menerjemah ayat itu, Rasulullah matur, nahnu qaumun la nahsubu. Kita belum pinter ngitung. Apalagi ngitung yang perlu teknologi bumi, langit, bulan. Dan setahu saya Rasulullah dulu, Muhammad ketika masih kecil namanya, itu belum pernah kuliah di IAIN Wali Songo Semarang gitu loh. Kalau sudah kuliah di UIN Wali Songo Semarang kan ada ilmu falak, bahkan ada planetarium. Lah Rasulullah belum kuliah, sehingga menafsirkannya dengan kemampuan seadanya saat itu. Lah kemampuan seadanya apa? Delok. Paham? Nek delok kan orang bayar toh nggih? Ora perlu belajar. Wong delok. Nggih napa nggih? Lah Rasulullah menafsirkan itu hanya kemampuan dasar melihat. Delok, ngintip, nah, nginceng. Nah, apa melih? Melototi. Warna-warna. Ini real. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan fakdirulah satu, atau fakmilu iddatat salatin, lengkapilah Ramadan 30 nek arep lebaran, atau lengkapilah Sya'ban 30 nek arep poso. Ning Sya'ban dan sebelumnya dulu apa wis pas apa urung? Paham betul? Umpamane lengkapi Sya'ban, ya nek Sya'ban biyen mulaine pas, lah nek ra pas tambah melih. Ya nek sebelum Sya'ban dulu dilengkapi 30 nek pas, lah nek ra pas. Nah, jadi double-double. Paham nggih? Maka Rasulullah akhirnya mengatakan fakdirulah, maka hitunglah dengan kemampuan otakmu sebisa mungkin. Lah ini tugas kita. Lah tugas ini diterjemahkan oleh Muhammadiyah. Paham nggih? Tugas ini fakdirulah, hitunglah. Lah tafsiran dari Al-Quran surat Yunus 5 tadi ditafsirkan oleh Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah dengan perhitungan teng. Yes. Nah, paham nggih? Lah akhirnya ketemu tanggal 21 sekian derajat sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk hilal bulannya. Maka berapa derajat ya tetap sudah masuk bulannya. Ibaratkan kita lomba maraton, sudah ngidak pagarnya ning tiba blek mati, dia dianggap masuk atau belum? Masuk. Wis ngidak bar finish, bar itu blek mati, dia dianggap sudah masuk. Nah seperti itu. Lalu suatu saat 2, 3, 4, 5 tahun saya di Bandara Banjarmasin dijemput karena saya ngisi di Muhammadiyah Banjarmasin. Oh ketika itu bukan di Muhammadiyah, di UIN Banjarmasin. Dijemput ahli falak juga dari Jerman, yang saat ini masih menjadi rektor UIN Banjarmasin. Tanya kepada saya, Prof, gimana Muhammadiyah? Iya besok gini lebaran. Tapi kok kita gimana ya berbeda? Ya nggak tahu. Lah kok bisa berbeda ya? Lah gimana Prof? Lah enggak tahu. Lah sudah berapa derajat? Ya sudah ada 2-3 derajat itu di atas ufuk. Ya harusnya sudah ada waktu derajatnya masuk. Terus saya tanya, loh terus gimana jenengan? Belum kita tentukan Prof. Lah kalau Muhammadiyah sudah, karena bulan sudah meninggalkan garis ufuk, gampangane ngoten. Lah sing ditinggalkan muni, alah sampean wis ra cinta meneh wong wis meninggalkan aku. Jadi aku ya wegah kalau melu-melu kamu umpamanya. Maka kalau dikatakan bulan Sya'ban juga nggak mau wong Sya'ban wis ditinggalkan. Moh aku gemang. Lah nyapa sampean wis ninggalkan ra cinta karo aku kok. Walaupun hanya berapa derajat. Sampean nggak mau karena bulan sudah meninggalkan. Lalu Ramadan. Lah sudah Ramadan mau gemang. Lah kenapa? Sampean dong poso kok.
belum puasa. Lalu bulan milik siapa itu waktu itu? 1 sampai 2, 3 derajat atau 4 itu bulan milik siapa coba jenengan? Waktu itu milik siapa? Milik Saban, wong wis ditinggalkan garis lurusnya. Milik puasa, wong rung poso. Lah milik sopo? Saya jawab ketika itu bulan-bulane sastra. Saya jawab itu. Jadi itu bulannya bulan sastra. Tolong itu perhatikan coba itu bulan sastra itu. Kira-kira bulan ini sopo? Ya milik sastra. Wong ini Saban sudah ditinggal, puasa belum masuk. Lah bulan sopo? Sastra. Nek bulan iso ngomong, lu bisa jadi bisa, walaupun tidak berbunyi, paham nggih? Sama seperti lo ini Al-Quran, di dalam surat Al-Quran dikatakan surat Al-Isra yang awalnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaihimul fasiqun. Nanti dan lain sebagainya. Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasa'idan min khasyatillah. Ya kan? Jikalau Al-Qur'an diturunkan ke gunung, maka gunung ngomong. Loh ini loh mas ya, gunung tadi bulan podo gunungnya ngomong, nyuwun sewu Allah kula mboten mampu nampi amargi kula niku mangke ajeng ambruk lebur karena takutnya kebesaran Allah. Gunung lho Pak ya. Terus dengan sedelo meneh puasa benjang wonten ing alam mriku ditanglet nggih napa nggih, dihisab. Lalu Al-Qur'ane matur, nggih napa nggih? Saya Al-Qur'an. Kenapa? Saya mohon orang ini diampuni dan masukkan dalam surga karena saya menjadi saksi. Aku diwaca wulan puasa kanthi ikhlas. Buktine nek wong maca kuwi nganti ikhlas. Lah wong kula itu ibaratnya kloso dijegongi nganti panas kok. Lho gitu. Klosone jadi bukti. Nah, lamono sampean maca Quran nganti panas saking ikhlase maca Quran. Nah itu bisa ngomong. Jadi bulannya ini juga matur, bulan sastra. Maka Muhammadiyah menerjemah melalui metodologi hisab karena berkembang fakdirulah ilmu pengetahuan. Maka jangan khawatir, jangan gundah dan gulana bahwa hari tanggal 21 adalah kita Lebaran, tapi kita di Demak menghormati kepada yang lain-lain. Paham nggih? Wong menurut mereka hari rayanya podo tanggal 1 Syawal. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Jadi kalau tanggal sami tanggal 1 Syawal. Ngoten. Nek kuwi. Ning pertanyaan lain, kenapa kok beda nek aku Ramadan karo Idul Adha? Lah nek ana gerhana bulan kok ya padha. Nggih napa nggih? Dulu gerhana bulan tanggal piro ning nggon aku ya kayane dina Rebo jam sekian, Demak napa benten? Hari Kamis. Ya saya kira padha. Itu hasil hisab. Sebentar lagi jam pinten duhur. Jam pinten Mas duhure? Ini saya masih berapa menit? Hah? Masih 2 jam. Oh, ini tanya duhur kok masih 2 jam. Duhur jam berapa? 12 11 47 duhur. Lu kok sampean bisa ngatur-matur 11.47 teng mriku hasil napa niku? Jenengan jawab dewi, ngendi-ngendi yang mau itu hasil hisab bareng ditompo. Tapi nek Lebaran karo Ramadan karo Idul Adha kadang kala beda. Mergane napa? Ya mergane ben akeh rahmat kupate rong dina. Ngoten nggih, kupate rong dina. Mungkin mudah-mudahan apa ada yang khutbah 2 kali amplope double.
Saya pernah ditanya, lu gimana kalau khutbahnya 2 kali? Ini real saja, hukum ya, hukum fikih ya, tidak apa-apa. Karena sah tidaknya salat Idul Fitri itu tidak ada syarat rukunnya khutbah. Berbeda dengan Jumat. Paham nggih? Maka salat Idul Fitri dhewean yo oleh. Lah terus sing khutbah sinten? Khutbah awake dhewe ya, kae mulai kapan gitu ya. Lah ini fikih loh, fikih ya. Jadi sah atau tidak? Sah, enggak apa-apa. Karena syarat rukunya sahnya salat Id itu tidak pakai keharusan khutbah. Wes nggak usah diwerno-werno, nggak usah diwerno-werno. Nah, nggak usah diwerno. Ning ojo salat lagi. Salate pisan tok. Berarti ora dadi imam. Khatib khutbah, ceramah untuk memberi masukan, pengertian bahwa Muhammadiyah kemarin mergane ngene. Lah jadinya kan do tahu. Nah, itu. Jadi tidak salat. Lah salate napa, Pak? Ya salate duha dhewean. Allahu Akbar. Duha gitu. Untuk menghilangkan fitnah. Ini saya bukan ngajari, tapi mbok ada yang terpaksa begitu, seperti itu. Hukum fikihnya ndak apa-apa untuk menghilangkan fitnah, tapi jangan sholat 2 kali loh, beda karena Idul Fitri itu hukumnya khutbah loh, itu hukumnya tidak wajib untuk sah sholat Idul Fitri. Tapi kalau Allahu Akbar itu wajib hukumnya karena itu syarat dan rukun. Paham ya? Nah, ini fikih untuk ngayomi bersama. Saya paham kalau hidup di Demak. Tapi kalau masalah yang lain-lain, akidah jelas. Jangan sampai sekarang ini kita ini kadangkala sering mendapatkan tekanan dari mana-mana. Sedikit orang akidahnya kuat, akidahnya baik, sholatnya tertib, omong bahasa Arabnya bagus, Qurannya bagus. Kumpulan itu dianggap sebagai bahan, seringkali digambar radikal. Ini sebetulnya tidak tepat. Nah, ini memang tantangan bagi kita. Yang sesuai dengan akidah, sesuai dengan seharusnya di dalam kita berislam, seringkali kita disalahpahami. Nah, maklum karena apa? Karena kita memang harus hidup bersama. Tapi jangan sampai kehidupan bersama kita ini merubah akidah kita. Saya sebagai anggota FKUB Jawa Tengah, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Jawa Tengah. Kemarin 2 bulan yang lampau ada pertemuan nasional, gubernur sama Kementerian Agama datang. Karena saya ketok ning kono, terpaksa aku kon ngomong. Jane nggak dijadwalkan. Tapi karena saya, itu ada Prof Parman. Nah, terus akhirnya saya suruh ngomong. Sambutan saya langsung tegas. Wong kene ra tedhe ngaling-aling kok, diperintah yora, jadwal yora, gampangannya gitu. Kayak saya diperintah kon ngomong kan gitu toh. Nah, makanya tegas saja karena nggak ada tendensi macem-macem. Ber-FKUB kita bersyukur hidup di tanah Indonesia yang pluralis, moderat, moderasi dan lain sebagainya. Oke, kita terima dan itu harus kita syukuri. Karena bagaimanapun tidak ada pemaksaan di dalam kita beragama meskipun ada anjuran. Kadangkala kalau dalil la ikraha fiddin kok mandek, tak totok ndasmu. Menjawab la ikraha fiddin mandek. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, ndasmu. Ini sering saya ngomong gitu tegas. Tapi kemarin di Semarang kritikan saya sudah mulai diterima. Oh ya betul Prof Parman, harus meningkatkan akidah. Karena la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, itu harus ikut sertakan. Kalau berdalil kok hanya la ikraha fiddin, yakin dosa. Dan kalau perlu itu dari belakang kok duwes ndasmu ngono kuwi.
Ndak boleh, wong ada terusannya, qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini harus sampai situ minimal. Nah, ini saya ngajari di FKUB umpamanya. Sama seperti ayat ini. Kalau panjenengan mireng, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, Nasara, Yahdu Yahudi, Nasara was-sabiin berarti agama-agama lain. Terus ada kata-kata man amana billah. Nah, jangan lupa. Berarti ketika ada ditutup dengan man amanah billah, ini ayat ini untuk orang Islam. Terus saya ngomong di depan mereka dan mereka menerima. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini ayat ini karena Al-Quran, maka ending akhirnya ditulis man amanah billah. Karena ini Al-Quran. Tapi nek panjenengan ya monggo amannya seperti apa, paham nggih? Karena ini Al-Quran tadi disebut ladina amanu, Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama lain yang man amanah billah artinya mau berubah, ngono lho, paham nggih? Neng jikalau di kitab lain kan mesti nggak ada kata-kata man amanah billah. Lah monggo sesuai dengan kitab jenengan. Jadi kalau begitu kami juga boleh masuk surga ya Pak? Ya siapa bilang tidak? Ya boleh saja. Neng surgamu sesuai dengan kitab dan keyakinanmu. Wah, betul-betul. Nah, mereka bangga. Jadi begitu ya Prof? Iya. Jadi kami boleh masuk surga. Siapa bilang tidak boleh? Boleh saja sesuai dengan kitabmu dan keimananmu. Ya sudah. Gini oke. Kalau kita wasiqal ladzina taqaw ilal jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kan begitu? Apal mboten niku? Teng surat napa? Zumar. Wahai jamaah-jamaah Muhammadiyah dari ranting sampai PDM, PWM. Ketika berombong-rombong atas nama apa? Jum'iyatun Muhammadiyatun. Nah, come on please. Nah, langsung saja go ahead mlebu swarga. Nah, go ahead. Lah karsisnya di belakang, dipegang siapa? Pak Suali. Jadi nanti pimpinan daerah mlebu swarga keri dhewe. Karena nggawa karcis. Dia takoni aku dewe bener-bener karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Oh bener. Tapi insya Allah terjawab semuanya, lulus. Akhirnya yang gawa kartu masuk surga Firdaus, ngelangkain jenengan teng mriki mawon nggih. Kira-kira begitu, kira-kira begitu. Itu adalah orang yang beriman langsung bablas. Tapi kalau orang yang kufur, wasiqal ladzina kafaru illa al-jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala. Artinya apa? Kamu rombongan rene ngopo? Nah, terus ditanya malaikat, lho mbiyen kok iso teko-tekone sampean teko ngarep neraka ki piye to? Lambian yang Demak iki apa ora ana pengajian? Kiai yang memberitahu ini begitu. Ya ada. Loh siapa pernah dengar? Ya ada sebetulnya di Jemaah Muhammadiyah saya dengar. Ah, gitu. Loh tapi gini sampean, ya saya ora melu aku ora dadi anggota apa meneh pimpinan ora. Ketika itu langsung ya wis mlebu didorong blis kilat khulud abwab jahannam khalidina fiha abada. Karena akidah imannya rontok, didorong bus. Ini orang main-main lu, tenanan lu Bu. Wong bunyinya wakilat khulu abwab jahannam khalidina fiha. Terus yang masuk ke surga
bleng, halo good head. Terus waqalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Terus ketika masuk surga, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh nyuwun sewu Bu, yuswane pun langkung 7 Ibu. Lah nggih. Kuwi nek diparingi pae sing apik-apik zaman sekarang pantes nggak wong tuwa ngono kuwi. Jadi mlebu swarga dikai pakaian sing apik, kalunge apik, kacamatane sing cring. Kira-kira pantes mboten? Gelange cring, kalunge pilak, klambine sutra, mengkilo kira-kira pantes mbu nek tuwa kaya jenengan. Mboten pantes nggih. Wong wis tuwa kok. Ora pantes malah kur medeni. Maka ketika akan masuk ke surga, jenengan masuk salon. Sing untune wis ilang dicopoti kabeh, ganti untu baru. Pipine wis ketek lah ya apa iki mangan kacang ya. Kuwi diganti nganggo salon, akhirnya jadi menul-menul meleh, Bu. Jadi akhirnya menjadi sangat begitu lincah, mudah lagi diberi baju, kalung, gelang jadi ceng gitu. Ya itu dalam Al-Quran. Yadkhuluna fiha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Al-Quran loh Bu. Jadi terus berjuang di dalam Muhammadiyah, masuk akhirnya masuk salon, bajunya baru kabeh, kalungnya apik, wah segera apik semuanya. Ini real Al-Quran. Yuhallawna fiha min asawira. Asawir itu adalah gelang. Kriung. Kalau nanti di sana boleh gelangnya cereng, boleh. Tapi naik masar Demak itu ya jangan, oh karung jujuli cereng, wah gelangnya semene. Nggak usah, malah jelek. Itu nanti diberi gelang kalung, bajunya sutra. Bajunya sutra. Itulah kalau kita menjadi berjuang di Muhammadiyah, insya Allah sudah on the right track. Loh kok ngertinya on the right track? Wong saya udah ngalami sono sini kok Pak. Saya wis ngalami sono sini, paham betul? Alah urung paham. Coba umpamanya saya sekarang ini, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu syai'un lana wa lahumul Fatihah. Kuwi nek ora anggota kan ra iso. Leres mboten? Allahumma shalli afdhalas salati ala sayyidina khulqati badrid duja sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara wa dzakara dzakirun. Kuwi nek ra anggota ra apal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab. Nek ra anggota ora cepet. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallit wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdir wa yudu 'alait wa innaka la yudhillu man walait wa la ya'zu man tadda. Allahumma kshif 'anal bala wal waba wal fasha wal munkar wal fitan wal mihan. Nggih napa nggih? Nek ra anggota rapal. Paham nggih? Ning kenapa I'm not here? Because I know the right track. Understand? Why I stand here and speak with you loud voice? Why? Because I know the right track. Jadi Anda semuanya the right track. Ini sudah, saya sudah malang melintang. Maka Pak Suhaili pernah tahu kalau saya Suparman Syukur menjadi pemuda Muhammadiyah? Belum pernah toh? Belum pernah. Kenal saya dengan saya setelah di PWM. Jenengan KB apa ngerti kalau saya ini pemuda atau remaja atau di PDM mana? Pernah ada yang tahu? Pak jenengan Semarang apa ngerti nek saya pernah menjadi anggota PDM Semarang? Raene ra ngerti. Moro-moro di majelis tarjih Muhammadiyah wilayah. After finishing of studi, setelah habis belajar dari pondok terus dari UMS akhirnya mengerti inilah, maka saya akhirnya disitulah sekarang di depan panjenengan semuanya. Jadi oleh karena itu saya sangat berharap
Jadi panjenengan sudah on the right track, siap bergerak, siap berjuang, dan siap menjadi. Rasulullah tadi mengatakan, tadi kan sholat sudah, puasa sudah, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah. Sedekah ada tutfi'ul ghadab. Sedekah, tadi kan puasa, sholat, lalu puasa, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu salah satu sarana untuk mengampuni dosa panjenengan semuanya. Lah sedekah pakai apa? Yo nanti dulu suatu saat Rasulullah SAW mengatakan, Anda sudah bersedekah, calon surga. Di pojok sini nyuwun sewu, ibaratnya jenengan umpamane minta maaf, nangis guru-guru kepada Rasulullah. Loh, panjenengan kok nangis kenapa? Lah kula mboten saged sedekah Rasul. Untung ngliwet ngenjang nggih napa nggih dereng ngertos, gampangane ngoten. Nangis. Rasulullah tanya, apakah panjenengan bisa mesem? Lah nek mesem mboten modal, ngono gitu toh. Sedekahnya pakai mesem. Paham nggih? Jadi sedekahnya adalah perilaku bersama orang lain, dia andap asor, wani ngalah luhur wekasane. Kan ada nyanyian apa micil nggih, dedalane kuno lawan sekti, terusnya kundu andap asor, terusnya wani ngalah luhur wekasane, dongece wong randuwe temung kula yen dipun tukani papang ten simpangi ana catur mungkur. Lho Demak masa ora iso nyanyi ini? Hah? Ini micil. Jadi di situ adalah jangan ngece wong randuwe, berarti wong randuwe temung kula yang dipun dukani ning cah siki nek didukani dengap. Ya enggak? Nek cambien sing bagus dukani temungkul, sekarang apa? Dengap. Iki janjane guru-guru berhasil apa gagal? Mendidik anak dukani malah apa Pak? Bapak desa. Loh. Bapak desa, Allah bapak katrok lah. Gini apa nggih? Akhirnya ibu-ibu guru nyelentik cetak ham, nempong bokong ham. Gini apa nggih? Apalagi ngati nutung nganggo tuding ham. Jadi sekarang mendidik dibebas nih, terserah mau dadi apa lho. Sakarepmu. Nah, awas lo ini, di Muhammadiyah tidak boleh begitu. Bagaimana caranya, metode pendekatannya harus tetap, jangan sampai anak didik kita menjadi sakarepe dhewe. Akhirnya pinter yo pinter ngitung duit yo pinter, sekian persen yo pinter. Nih ngambil juga nganti 51 miliar itu kok ngendi triliun ngono. Yo heran aku ya Allah. Lah nggih toh, nganggo bondone hartanya nganti sekian miliar, triliun ya orang miliar. Ya Allah, akhirnya pakai mobil nyar-nyar, motor sing gede rudane weng ngoten nggih. Nggih napa nggih? Janjane golongan piro ngono. Kula nggih batin. Jane golongan piro kok duwite akeh men. Kula niku nyuwun sewu ora ngilang-ilang bersyukur profesor nggih napa nggih? Paling tinggi nggih napa nggih? Ora ana dhuwure profesor nggih napa nggih? Kalau provokator lah ada. Kudune golongane paling dhuwur, gajine kudune paling gede, leres mboten? Tanglet bojo kula niku. Min. Kalau dia min khairul yahtasib katanya. Artinya untuk berjuang berbuat itu tetap harus masih bisa min. Lho kok iso Pak? Yo bangun cilik-cilik pondok pesantren Darus Syukur wong Demak yo do mondok, silakan sing do ning UIN Walisongo ning ndi, kalau pengen bahasa dan akidahnya rada kokoh, rakyat tangguh kaya apa ning ngene pondok nggen kula Darus Syukur. Lah itu mobil ning kene digowo ngoten niku.
Lah itu utang bank ning ra dilaporne sehingga didenda. Iki duit kok ngendi padahal wis dipotong dengkul kepala entek gajinya. Lah akhirnya kedenda 4 juta. Lah wong cilik-cilik ini didenda, dipecet, dionu, ayo bayar ning dhuwur malah ku tuku mobil motor. Lah ini kan jadi ya piye janjane. Nah, nggih napa nggih? Lah nyatanya itu karena apa? Karena pendidikannya itu mau jadi apa orang yang bagaimana lepas sakarapmu dewi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qur'an, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli. Bersyukur tunduklah kepada Allah ning setelah kepada orang tua. Nah, itu mohon-mohon mudah-mudahan di Muhammadiyah tetap hormat dan hormat kepada orang tua itu nomor utama sebelum hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak terlalu panjang lebar, waktune meh entek, empun toh? Piye empun teh nggih? Ya wis melangkah dhuwur ndak penak. Empun dhuwur dereng. Dereng, Mas. Oh, tapi masih ada yang lain. Gimana? Oh, masih ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, kula nyuwun sih gunging samudra pangaksami ngomong ngalor ngidul lumetar belakang, tapi kurang satu tadi ibu-ibu kan nyatet. Lah nggih toh? 3. Satu lagi al jihad. Jihad itu sanamuddin. Tadi puasa, salat, puasa, sedekah, yang satu lagi terakhir al jihad. Al jihad namanya sanamuddin, sanam, sin, nun, mim, nun, alif, mim, sanam. Sanam itu artinya adalah punuk, punuk. Neng punuke unta, artinya sesuatu yang paling tinggi, karena di Mekah sono binatang paling tinggi ya unta. Maka diibaratkan punuk unta. Jadi orang yang berjuang menjadi mungkin ketua ranting, mungkin sekretaris, mungkin anggota, mungkin apapun di Muhammadiyah itu diibaratkan karena dia mau bersungguh-sungguh, maka diibaratkan punuk unta. Maka setelah dia sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya ini berarti horizontal dengan sesama masyarakat, sholat kepada Allah dan masyarakat, puasa kepada Allah dan masyarakat, kan begitu kan, nggak oleh bedo-bedo wong poso, wong haji itu nggak boleh bedo-bedo di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada unsur manusia, terus kemudian berjuang untuk terus menjadi hal yang terbaik, bermanfaat bagi orang lain, maka disebut sanamuddin, punuking agomo. Berarti orang yang sudah mencapai sanamuddin, punuking agomo, itu sudah yang tertinggi. Maka al jihad, jihad itu adalah sungguh-sungguh. Maka ayat tadi saya berbuat fa'mal fasabbih wastaghfir, setelah tak sebut jihad. Al-Muhammadiyah, mal Muhammadiyah wa ma adraka mal Muhammadiyah, jum'iyatun islamiyatun bihaitsu yakunun nas kamujtahidin. Mujtahid jihad. Fa'mal, berbuatlah. Fasabbih wastaghfir. Jadi di Muhammadiyah menjadi pimpinan, menjadi anggota, tetap semangat dan berbuat. Kalau salah, tasbih, istighfar dan mohon ampun. Innallaha kana ghafurur rahima, Allah akan mengampuni dosanya. Alhamdulillah di Demak Muhammadiyah, ing atase Demak punya rumah sakit begitu hebat. Nggih napa nggih? Lho nggih. Dulu waktu wakaf kebetulan saya ikut menerima waktu itu. Maka sarungan ketika itu toh. Waktu wakaf dari beliau berdua gitu ya. Itu saya yang menghadiri juga kan Demak. Terus alhamdulillah sudah bisa menjadi rumah sakit. Ini adalah perjuangan panjenengan semuanya. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai perjuangan insyaallah lengkap. Salatnya, puasanya, sedekah sedekah dan perjuangan untuk bermuhammadiyah. Sekali bermuhammadiyah tetap Muhammadiyah. Ya.
Terima kasih. Marilah kita istighfar 3 kali terlebih dahulu. Doa ya. Kita astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, ahillahu bil amni wal iman was salamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, aslih lana dinana allati hiya 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ya Allah, auzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu fa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ajirna minan nari ya mujir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selamat untuk bermusyawarah menghasilkan yang terbaik dan semuanya insya Allah ikut bersama untuk perjuangan dan Allah akan melihatnya. Ini tadi Jibril sudah datang ke sini mengabsen semuanya, kembali kepada Allah untuk melaporkannya. Ini tenanan loh, wong ini hadis kok. Paham nggih? Jibril mau ngelongok teng mriki. Ibu yang tua dilongok. Sono dilongok. Sing teng mriki dilongok walaupun ketoke terus balik ngene. Tenan niku tenan, ketenan, mboten guyon karena ada hadis sahih. Wabillahil hidayah wa taufik, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.